Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ibrahim, NIM 200-280 dari kelas Fire and Safety C. Di sini saya akan membahas tentang UAS, yaitu mata kuliah pengelolaan pencemaran industri. Soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 yaitu proses untuk mengubah karakteristik limbah B3 yang bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi sifat bahaya, sifat racun, komposisi, dan jumlah limbah B3, dan mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3 yang harus aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Pengolahan limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan dari hasil pengolahan tersebut. Terus yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan karakteristik kategori limbah B3, yaitu suatu limbah tergolong berbahaya dan racun jika memiliki sifat atau karakteristik seperti berikut. Di dalam gambar di samping ada 9 bahan kimia di laboratorium yang berbahaya. Yang pertama, mudah meledak atau ledakan pada bahan kimia dengan simbol kadang kali bahkan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Terus mudah teroksidasi, yaitu bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Terus yang nomor 3 di gambar ada mudah terbakar, yaitu bahan dengan label flammable memiliki titik nyala dengan suhu 0 derajat dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Terus ada sangat mudah terbakar. Ini sama kayak mudah terbakar, bedanya sangat mudah terbakar adalah sensitif dengan reaksi bahan kimia. Terus yang beracun, yaitu bahan berbahaya dan beracun atau kerap disingkat B3, yaitu zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan bagi manusia. Terus sangat beracun, sama saja kayak di gambar, bedanya ada logo plusnya, yaitu sangat beracun. Terus bahaya iritasi, yaitu respon lokal pada kulit karena adanya suatu reaksi setelah terpapar zat kimia, sehingga iritasi menyebabkan inflamasi atau luka yang disebabkan iritasi tersebut. Terus pada gambar di samping ada bersifat korosif, yaitu bahan yang dapat merangsang terjadinya karat pada bahan-bahan logam. Terus zat korosif akan merusak dan menghancurkan zat yang bersentuhan, seperti tangan terkena zat kimia, itu menyebabkan korosif. Terus yang terakhir ada berbahaya bagi lingkungan. Bahaya yang ditimbulkan oleh suatu bahan seperti rusak lapisan ozon, yaitu misalnya CFC persisten di lingkungan, atau bahan tersebut dapat merusak lingkungan. Terus ada soal nomor 3, fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama ada bangunan atau desain konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Terus ada tangki atau kontainer, yaitu digunakan untuk penyimpanan limbah B3 fase cair. Terus ada silo
Penyimpanan berupa silo digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat dengan rentan ukuran 0,5 sampai 200 mm. Terus dalam kutip 0,5 sampai 300 mikrometer. Terus ada tempat tumpukan limbah B3 berupa digunakan untuk menyimpan limbah B3 pada fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Terus ada yang terakhir ada kolam penampungan limbah B3, yaitu penyimpanan dalam fase syuri untuk limbah kategori 2. Terus ada soal nomor 4, yaitu sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Fasilitas penimbunan yang dikenal dalam PP nomor 101 tahun 2014 yang mencakup adanya fasilitas penimbunan akhir kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Terus ada sumur injeksi. Sumur injeksi yaitu sumur yang digunakan untuk memasukkan atau meresapkan air masukkan ke dalam lapisan tanah. Terus ada penempatan kembali di area bekas tambang atau backfilling. Backfilling adalah suatu metode penimbunan kembali material overburden di dalam lubang bekas tambang, di mana bahan galian tambang ialah selesai diambil. Terus ada soal nomor 5, yaitu sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Yang pertama, stabilisasi, yaitu proses penambahan suatu zat dan dicampur dengan limbah untuk meminimalkan kecepatan migrasi atau perpindahan limbah, mengurangi toksisitas dari limbah, sehingga stabilisasi digambarkan sebagai proses di mana seluruh atau sebagian kontaminan terikat dengan menambahkan media, mengikat, atau mengubah. Terus selanjutnya, metode pembakaran, yaitu dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3, namun melakukan pembakaran perlu dilakukan pengontrolan ketat agar gas yang beracun hasil pembakar tidak mencemari udara. Terus yang terakhir, bioremediasi, yaitu penggunaan bakteri dan mikroorganisme untuk mendegradasi atau mengurangi limbah B3. Terus ada soal nomor 6, yaitu fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Dalam tabel yang saya buat, ada kategori atau jenis limbah, yaitu kategori 1 dengan maksimal penyimpanan 90 hari, kategori 1 dan 2 waktu maksimal penyimpanan 180 hari, kategori 2 dari sumber tidak spesifik, yaitu waktu maksimal penyimpanan 365 hari. Terus kategori 2 dari sumber spesifik umum, waktu maksimal penyimpanan 365 hari. Terus yang terakhir kategori 2 dari spesifik khusus, yaitu sama seperti yang lainnya, yaitu waktu maksimal penyimpanannya 365 hari. Yang saya buat dalam tabel tersebut. Terus ada soal nomor 7, fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Yang pertama, konstruksi melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Di dalam kategori 1
di checklist atau artinya ada, terus sumber tidak spesifik ada, kategori 2 spesifik umum ada, spesifik khusus juga ada. Terus fasilitas nomor 2 memiliki penerangan dan ventilasi. Sama kayak yang pertama, kategori 1 ada, sumber tidak spesifik ada, kategori 2 spesifik umum ada, spesifik khusus juga ada. Terus yang fasilitas terakhir memiliki saluran drainase dan bak penampungan, yaitu dalam kategori 1 ada, sumber tidak spesifik juga ada, kategori 2 ada, spesifik khusus juga ada. Ini yang saya buat dalam tabel tersebut. Terus ada soal nomor 8. Jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan karakteristik limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Dalam tabel yang saya buat di slide yang saya tampilkan, ada kategori limbah, yaitu kategori 1 dan 2. Terus jumlah limbah yang dihasilkan yaitu lebih besar 50 kg per hari. Terus maksimal waktu penyimpanannya itu 90 hari. Terus kategori limbah selanjutnya adalah kategori 1, yaitu limbah yang dihasilkan lebih kecil dari 50 kg per hari. Terus maksimal waktu yang penyimpanannya adalah 180 hari. Terus ada kategori 2 dari spesifik umum, yaitu lebih besar 50 kg per hari. Waktu penyimpanannya 365 hari. Terus ada kategori 2 dari sumber tidak spesifik, yaitu lebih kecil 50 kg per hari. Waktu penyimpanan,nya 365 hari. Sedangkan yang terakhir kategori 2 dari spesifik khusus, jumlah limbah yang dihasilkan yaitu tidak dibatasi. Terus maksimal waktu penyimpanannya juga 365 hari. Mungkin dalam tabel yang saya buat seperti itu. Terus ada soal nomor 9. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Yang saya buat dalam tabel di slide ada 10 contoh pemanfaatan limbah B3, yaitu pada industri bengkel terdapat jenis limbah oli bekas. Bentuk pemanfaatannya bisa didaur ulang menjadi oli untuk dipakai kembali. Terus yang nomor 2, di industri bengkel juga ada aki bekas. Pemanfaatannya bisa didaur ulang. Terus yang nomor 3, di industri pertambangan, jenis limbah B3-nya adalah copper slag. Terus bentuk pemanfaatannya yaitu pengganti pasir besi pada industri semen. Terus nomor 4 ada di industri palm, memiliki jenis limbah sludge ipal, yaitu bentuk pemanfaatnya bahan bakar alternatif. Terus ada nomor 5 dalam industri bengkel, yaitu sludge oli, bentuk pemanfaatannya yaitu bahan bakar alternatif. Yang nomor 6, di industri konstruksi, jenis limbah B3 yang dihasilkan ada sludge besi. Bentuk pemanfaatannya adalah material konstruksi. Terus ada nomor 7, yaitu pada industri pabrik minyak terdapat jenis limbah spent. Bentuk pemanfaatannya yaitu recovery minyak. Terus ada nomor 8 pada industri elektronik, jenis limbah B3-nya yaitu limbah elektronik. Pemanfaatannya recovery logam berharga.
Terus yang 9, di industri petrokimia terdapat jenis limbah B3 dengan nama katalis bekas. Bentuk pemanfaatannya sama seperti limbah elektronik, yaitu recovery logam berharga. Terus nomor 10 yang terakhir, pada industri bangunan terdapat jenis limbah B3 yaitu fly ash dan bottom ash. Bentuk pemanfaatannya bahan baku atau campuran industri semen. Terus ada soal nomor 10, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan. Di dalam gambar yang saya buat di slide tersebut ada jenis kategori 1 dan jenis kategori 2. Limbah B3 kategori 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut tertutup. Terus dalam limbah B3 kategori 2 yaitu dapat dilakukannya dengan menggunakan alat angkut terbuka. Bedanya kategori 1 dan 2, yang kategori 1 jenis truk atau alat angkutnya dalam keadaan tertutup, sedangkan kategori 2 menggunakan truk atau alat angkut yang bisa terbuka. Sumber referensi yang saya dapat dari Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Mungkin penjelasan saya sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.